Tung 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 tung. Saya capek kerja di kantor. Bisa nggak ya saya buka usaha dulu? Tapi modalnya dari mana? Masa iya jadi ani-ani? Halo, welcome di podcastnya Sende. Sendelicious, gimana weekdays kamu sekarang? Sudah hari Rabu, apakah kamu berhasil bertahan di weekdays ini? Apa Senin kemarin atasan kamu diganti? Padahal kamu sudah klop, sudah bisa kerja sama atasan kamu sebelumnya. Sekarang gak bisa karena atasan kamu playing victim. Nah, di kata Cindy kali ini, kami siapa kami? Saya akan membahas playing victim. Beberapa yang akan saya bahas playing victim. Satu, ciri-ciri orang-orang yang playing victim. Seperti apa sih? Yang kedua, penyebab mereka kira-kira apa sih yang membuat mereka itu playing victim? Dan yang ketiga, cara menghadapi mereka. Bagaimana how to deal with playing victim. Kata kameramen saya, itu kok sudah lama episodenya ya. Scroll ke bawah, ketemu hantu jeruk purut. Pasti kamu pernah bertemu orang yang playing victim. Mereka yang ketika salah, tapi gak mau bertanggung jawab. Gak mau ngerasa salah. Padahal kan yang lo yang salah. Kok lalu. Padahal kan kamu yang salah. Kenapa sih? Apa salahnya kamu mengaku, iya saya bersalah, saya nista, saya kotor, maafkan saya Baginda Ratu. Bisa kan? Harus banget ngelawan. Heran, didikan orang tua kamu emang kayak begitu. Nah, ini dia pengertian playing victim menurut Google. Playing victim menurut Google adalah seseorang yang melemparkan kesalahan kepada orang lain meski kesalahan tersebut perbuatannya sendiri. Udah, ngerasa tersindir. Ngaca kamu sekarang kalau kamu salah, tapi gak mau salah. Dasar Gemini. Bawa zodiak ke sini boleh gak sih? Kalau kata saya sih, kata Cindy Cantika Putri, orang-orang yang playing victim itu kalau gak Taurus ya Gemini. Kenapa? Apa? Taurus memang tulisannya katanya paling loyal, paling setia. Buset. Taurus yang saya ketemu gak seperti itu. Begini terus sama orang-orang. Begini terus. Heran kan? Itu mesti dipercaya. Itu mau dipercaya. Playing victim. Terus dia bilang apa? Mantan saya bilang apa? 7 tahun saya sama dia. Sama Taurus. Playing victim, bayangkan begini terus. Dari tempatnya Afan, Pulau Mataram, Pulau Lombok, ke Jakarta. Begini, pulang-pulang membawalah itu. Penyakit itu. Manipulatif, playing victim. Terus bilangnya apa? Ya, aku selingkuh karena kamu sih gak perhatian sama aku. Aku selingkuh karena kamu sih gak enak lagi. Aku selingkuh karena aku pengen rasain stroberi, bosan sama coklat. Kok jadi saya yang salah? Kok jadi Afan yang salah? Begini mulu. Salah gerakan. Kembali ke topik kita, playing victim. Kita masuk kepada ciri-ciri playing victim. Yang pertama, mereka itu tidak bertanggung jawab. Sudah tahu berbuat, tapi nggak bertanggung jawab. Kata papa saya dulu ketika saya sudah mulai remaja,
Kamu boleh mau jadi nakal, senakal-nakalnya. Asal pulang harus bertanggung jawab. Quote nggak tuh? Kenapa? Karena di situ saya jadi mikir, oh saya nggak ada backupan kayak anak-anak pejabat. Takut di take down gak sih nanti ini? Selain itu juga, orang-orang yang playing victim suka menyalahkan orang lain. Suka membuat-buat alasan dan selalu bilang, ini bukan salah saya. Kayak siapa ya sosok terkenal kemarin ngomong gitu? Banyak tuh diberitakan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang playing victim hanya fokus pada masalah, bukan sama solusi. Masalah. Ya kamu sih soalnya begini. Ya kamu sih soalnya begitu. Ya mereka, ya keadaan. Semuanya masalah. Tapi nol solusinya. Ciri-ciri kedua. Yang ketiga, kenapa cancel Ando ini? Selalu merasa lemah. Aku kan victim, aku korbannya. Kamu loh yang menyakiti hati aku. Sakit tahu. Padahal siapa yang selingkuh. Tapi dia yang sakit hati. Kan bodoh ya. Dan bodohnya lagi, kamu mengiyakan dan kamu percaya akan kata-katanya. Kamu kemakan oleh manipulasi. Playing victim. Ciri-ciri selanjutnya, orang yang suka playing victim adalah egois. Mau menang sendiri. Sebenarnya udah kelihatan sih dari mereka-mereka yang gak mau disalahkan. Maunya di posisi yang benar. Salah nyoblos. Gak ada salah nyoblos. Semua itu pilihan dari hati. Nah, saya sedang playing victim. Supaya gak disalahin netizen. Mendukung 1, 2, 3. Seram. Selanjutnya juga, orang yang playing victim selalu menganggap dirinya itu disudutkan. Padahal gak ada yang nuduh. Tapi langsung aja bilang datang-datang, gue kan telat, iya soalnya telat bangun. Sorry apa sih? Maaf ya telat datang ke kantor, soalnya tadi gojeknya sih. Nyalain orang lain. Nggak mau disudutkan. Gak nyambungnya contoh saya, tapi ya udahlah ya. Yang selanjutnya, ciri-ciri playing victim adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Caranya begini biasanya, pasangan kamu nih. Maaf ya, aku gak secantik mantan kamu. Playing victim. Maaf ya, aku mungkin gak seperhatian mantan kamu. Playing victim. Maaf ya, mungkin aku gak sebahenol mantan kamu. Itu playing victim, membandingkan diri dengan orang lain, pengen banget gitu dikatakan, enggak kok kamu cantik, enggak kok kamu perhatian, enggak kok kamu bahenol. Pengen tak membandingkan diri dengan orang lain? Orang lain ada gininya juga nggak sih? Yang penting nggak putih-putih kan, sinilisius ya. Sini putih itu kayak gitu. Cici. Kita masih bisa kontrol ya. Ingat jadwalin saya ya. Ke dokter penyakit dalam. Yang selanjutnya adalah merasa kasihan pada diri sendiri. Udah tau lah ya. Mereka itu kayak, iya aku tuh gak bisa kayak begitu. Kamu aja deh. Dia kan emang perfect. Aku tuh gak bisa seperti dia. Seperti itulah pokoknya. Pokoknya kamu tahulah ciri-cirinya. Yang selanjutnya adalah banyak ya. Mencari perhatian. Nah, ini yang paling penting. Mereka itu adalah the center of the drama yang mereka buat sendiri. Jadi kayak ketika mereka mendapatkan perhatian, kasihan ya kamu korban ya, kamu diselingkuhin ya, kamu ditipu ya. Itu mereka mendapat perhatian dari orang-orang dan mereka akhirnya kayak, ini enaknya playing victim. Padahal mereka yang nipu, mereka yang selingkuh. Mereka itu suka mencari perhatian. Sendelisius, kira-kira apa sih penyebab orang menjadi suka playing victim? Gak mau disalah-salahin, saya ada loh. Namanya Tit. Dia itu dalam hubungan selalu merasa benar.
Awalnya saya percaya dengan kata-katanya. Katanya mantannya dia ini suka selingkuh. Katanya mantannya dia ini suka berbohong. Katanya mantannya dia ini udah gak enak lagi. Tapi kenyataannya yang pertama kali selingkuh dia. Yang pertama kali bohong dia juga. Dan yang gak enak ternyata dia juga. Kok saya tahu? Cicip lah dikit-dikit. Kan FWB. Friend with benefit. Untuk apa berteman kalau gak bisa dimanfaatkan? Gak enak. Gak recommended. Instagramnya ini. Blacklist. Yang pertama penyebab mereka melakukan playing victim adalah trauma masa lalu. Ada ketakutan masa lalunya yang buat mereka itu kayak, kalau gue seperti ini lagi, gue sakit hati sih, tapi gue bisa dapat tapi gue bisa dapat perhatian. Seperti itu. Kalau gue playing victim, nanti selain gue dapat perhatian, gue nggak akan disalahkan. Waktu itu gue playing victim, gue selamat tuh, gue nggak dicaci maki. Seperti itu. Ada trauma dalam masa lalunya. Emang udah rusak. Mental. Oh ini mental. Nggak boleh. Nggak boleh. Lambang-lambang tertentu. Ya. Ini bukan endorse. Saya tidak di-endorse masalahnya. Kenapa sih lagian ambil binatang itu? Kenapa nggak rusa? Kucing kan lucu. Ayam, itik, platypus. Ciri-ciri playing victim selanjutnya adalah mencari keuntungan dengan kok ciri-ciri? Yang menyebabkan orang menjadi playing victim itu sebenarnya yang menyebabkan orang playing victim adalah mencari keuntungan dengan menjadi korban. Sudah saya jelaskan tadi. Ketika kita korban itu, ketika kita posisinya adalah korban, orang-orang itu banyak yang bersimpati, banyak memberi dukungan, diundang-undang ke podcast, banyak masuk endorse. Enak kan? Sedangkan yang dianggap tersangkanya, ya udah dicaci maki netizen. Ya nggak sih? Selanjutnya, penyebab orang menjadi playing victim, penyebab orang suka playing victim adalah pernah menjadi korban pengkhianatan. Balik lagi kayak tadi mungkin ya, trauma masa lalunya. Pernah dihianati, jadinya ngerasa kayak, Selanjutnya, bagaimana sih Kak Cindy cara menghadapi orang yang suka playing victim? Apalagi di tempat kerja kamu mungkin ada tuh yang suka playing victim. Kerjaannya nggak beres, tapi kamu yang disalahkan. Cindy Licious tahu kan orang-orang yang playing victim ini tuh susah banget bisa counter, bisa disadarkan. Karena mereka itu ngerasa diri mereka itu gak salah. Mereka itu pengen lari dari tanggung jawab. Bayar hutang kamu. Udah ya episode sebelumnya. Nah, gimana sih cara kita untuk menghadapi orang-orang yang playing victim? Yang pertama yang selalu saya lakukan adalah menjauh. Berikan batasan antara kamu dan dia. Kamu sudah tahu si A adalah orang yang suka playing victim. Jauhin. Di tempat kerja pun bare minimum untuk ngomong pun tidak. Saya menjauh. Di tempat kerja saya dulu. Ketika saya menjadi itu kru saya bersemangat, kepalanya bocor.
Di tempat itu ada satu orang yang suka playing victim. Dia di tempat kerja tidak perform. Apa yang dilakukan? Mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan saya, supaya bisa di-blame. Jadi atasan saya fokusnya ke orang-orang yang salah yang dia laporkan. Dan lupa atas kesalahannya dia sendiri. Sengkuni gak sih? Selanjutnya selain kamu jaga batasan kamu, adalah fokus ke solusi jika diberikan masalah kepada orang yang playing victim. Ingat, orang yang playing victim itu, apa tadi? Orang yang playing victim itu fokus kepada drama dan cerita daripada solusi. Nah, kamu tinggal kasih solusi aja. Ih, aku nggak bisa nih makan pakai sendok. Ya udah kamu suapin pakai tangan. Selesai, selesai. Kamu nggak perlu berdrama, kamu nggak perlu ikutin dramanya dia. Udah, udah. Yang selanjutnya adalah validasi perasaan mereka. Kamu juga bisa bermain kan? Kamu juga bisa bermain, Man. Kok bermain jelangkung di pikiran saya? Apa sih, Cindy? Kamu juga bisa memainkan manipulasi. Validasi aja. Aku sedih nih. Misalnya pasangan kamu berselingkuh. Iya, aku selingkuh gara-gara kamu kurang perhatian. Validasi perasaan mereka. Iya, maaf ya, aku kurang perhatian. Mungkin aku bukan yang terbaik buat kamu. Sana balikan sama mantan. Playing victim juga. Jangan mau kalah. Kamu Virgo kan? Silent treatment. Validasi perasaan mereka. Lawan playing victim dengan playing victim juga. Lawan api dengan api. Santet dengan santet. Mata dibayar mata. Ketangkep gak sih nanti? Tung 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 dagang bakso. Ampun. Komedi kamu seriusin playing victim. Nanti saya bisa, udah gak tahu. Gak berani. Gak punya backingan. Pengen deh jadi artis besar, punya backingan di kepolisian, pemerintahan. Ibu bapak saya petani. Gak bisa, gak punya backingan. Ada kok backingan saya. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Apa? Mau ngapain? Nah, selanjutnya lagi. Memvalidasi perasaan seorang playing victim itu bisa membuat kamu juga menjadi playing victim. Lawanlah playing victim dengan playing victim. Kamu dipanggil atasan kamu. Gara-gara kamu kerjaannya nggak jalan loh. Terus kamu tanya, siapa yang bilang? Si A yang bilang. Kamu bilang lagi, iya Bu, si A menghambat saya. Bisa, pokoknya kamu jangan iya-iya aja gitu. Kesimpulannya, kenapa dari tadi kru saya nggak ada yang bilang kalau ini belum diseret? Hah? Sengaja kalian, hah? Sengaja kalian. Ini kalau retake capek tau. Astaga. Kasuarinya loh. Ada babi. Kalau ada istilahnya kandang kerbau, di sini kandang babi. Kurang ajar. Kita ganti ya kru kita, pakai krunya yang horor-horor. Sarah Tumiwa. Siapa? Sarah siapa? Sarah Wijanar. Itu. Ini top model. Sendelisius pokoknya. Kalau kamu mendapati teman kamu playing victim, keluarga kamu playing victim, atau siapapun deh playing victim, kamu tinggal menjauh aja atau validasi perasaan mereka. Kalau saya sih lebih baik silent treatment. Itu udah paling benar. Mau nangis, mau sedih, mau tidak bertanggung jawab, kamu remain silent.
Udah untuk episode kata Cindy kali ini, saya mau bersihin kasuari saya dulu. Dah, sampai ketemu di hari Jumat besok. Apa?